Oke, perkenalkan nama saya Haris Maulana Arifin. Hmm, nomor induk mahasiswa 2019071005. Di sini saya akan membahas mata kuliah Psikologi Komunikasi Dakwah. Oke, materi pertama adalah sensasi. Sensasi merupakan tahap awal dalam penerimaan pesan informasi. Sensasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata sense, yang artinya alat penginderaan yang menghubungkan organisme dan lingkungannya. Jadi penginderaan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada indera penerima sesuai dengan sumber informasi. Sumber informasi bisa berasal dari eksternal, misalnya telinga atau mata. Yang kedua, informasi yang berasal dari individu sendiri, misalnya sistem peredaran darah. Yang ketiga, informasi yang berasal dari gerakan tubuh, misalnya organ vestibular. Itu sedikit tentang sensasi. Yang kedua ada persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menjiplakkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi memberikan makna pada stimuli indrawi. Menurut Malik Bahari, persepsi terbagi menjadi tiga fase. Yang pertama ada infantuasi, yaitu tergila-gila dengan teori dan teknik psikologi yang begitu memikat. Yang kedua, rekonsiliasi, mulai mencocokkan teori psikologi dengan Al-Quran dan khazanah klasik Islam, tapi masih ada asumsi bahwa keduanya tidak bertentangan. Yang ketiga, ada emansipasi, sudah mulai kritis terhadap teori psikologi dan berusaha menggali konsep psikologi yang ada dalam Al-Quran. Oke, lanjut. Tadi sudah ada sensasi dan persepsi. Lanjut yang ke materi ketiga, ada memori. Memori adalah sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Setiap stimuli mengenai indera kita, saat pada stimuli itu direkam secara sadar atau tidak sadar. Jadi memori itu ada prosesnya ya. Pertama ada encoding, yaitu perekaman. Encoding ini adalah pencatatan informasi melalui reseptor indera dan sirkuit syaraf internal. Yang kedua itu ada storage, yaitu penyimpanan. Penyimpanan adalah menentukan beberapa lama informasi itu berada beserta kita, dalam bentuk apa dan di mana. Penyimpanan bisa aktif atau pasif. Yang ketiga, pemanggilan. Dalam bahasa sehari-hari, mengingat lagi adalah menggunakan informasi yang disimpan. Memori terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada recall, pengingatan, proses aktif untuk menghasilkan kembali fakta dan informasi. Yang kedua ada recognition, pengenalan, yaitu agak sukar mengingat kembali sebuah fakta, lebih mudah mengenali kembali. Yang ketiga ada relearning, yaitu belajar lagi, menguasai kembali pelajaran yang sudah diperoleh termasuk pekerjaan memori. Yang keempat ada redintegration, yaitu mengonstruksi seluruh masa lalu dari satu petunjuk memori kecil. Selanjutnya materi tentang tipe kepribadian. Yang pertama ada sanguinis atau sanguin. Sanguin memiliki hafalan yang lemah atau agak pelupa. Sanguin agak sulit berkonsentrasi, cenderung berpikir cepat otomatis tetapi berpikir yang pendek, dan hidup mereka serba tak beratur. Bisa jadi sanguin apabila menjadi pegawai maka kerja mereka cenderung berantakan. Kemungkinan ia pun kurang mampu untuk berdisiplin dengan waktu, seringkali lupa dengan janji apalagi membuat planning, rencana. Yang kedua ada melankolis. Melankolis yang sempurna. Seorang melankolis cenderung serba teratur, rapi, terjadwal, tersusun sesuai pola. Umumnya mereka ini suka dengan fakta-fakta, data-data, angka-angka, seringkali memikirkan segala sesuatu dengan cara mendalam. Orang melankolis selalu ingin serba sempurna dan teratur. Karenanya jangan heran kalau orang melankolis tidak bisa tertidur hanya karena selimut yang membentangi tubuhnya belum rapi. Yang ketiga ada koleris. Tipe ini senang sekali mengatur orang dan mendominasi. Jadi koleris ini bukan tipe orang senang berpakut tangan. Koleris juga ingin menjadi penonton dan diam saja dengan aktivitasnya. Karena sifat agak ke atas dan mendapatkan seolah-olah bos besar, menyebabkan koleris tak punya banyak teman. Orang-orang cenderung
menghindar, menjauh agar tidak menjadi korban karakter yang suka mengatur dan tidak mau kalah itu. Jadi koleris itu orangnya seperti tidak mau kalah gitu. Yang keempat ada pragmatis. Pragmatis itu orang yang tidak suka dengan konflik dan cenderung menghindari konflik. Jika diminta melakukan sesuatu, ia akan melakukannya walaupun ia tidak suka. Ia sangat suka kedamaian dan baginya kedamaian adalah segalanya. Jika timbul konflik, masalah atau pertengkaran, ia akan mencari solusi yang timbul tanpa pertengkaran. Ia rela agak berkorban sedikit atau bahkan rela sakit hati asalkan masalah selesai dan tidak ada dendam serta tidak ada dendam yang berkepanjangan gitu. Pragmatis kurang memiliki semangat, kurang teratur serba dingin menghadapi sesuatu dan terkesan tanpa ekspresi. Jadi orang-orang pragmatis ini rata-rata orangnya pendiam dan dia tuh nggak suka kalau ada orang yang bertengkar gitu. Selanjutnya adalah materi kelima, yaitu teori komunikator. Jadi teori-teori komunikator ini mempelajari tentang bagaimana individu bertindak sebagai komunikator dalam proses komunikasi. Pertama ada monologika. Monologika itu adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog. Dalam monologika hanya satu orang yang berbicara kepada seseorang atau pada kelompok orang. Komunikasi dalam berproses pidato lebih bersifat satu arah, sebab hanya orang yang berbicara sedangkan yang lain hanya mendengar. Bentuk-bentuk yang tergolong dalam monologika adalah pidato dan ceramah. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Yang kedua, itu ada ceramah. Ceramah adalah pidato yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk, sementara ada audiensi yang bertindak sebagai pendengar. Kemudian, propaganda komunikasi. Propaganda dari bahasa Latin modern propagare, yang berarti mengembangkan atau memekarkan, adalah rangkaian pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang. Propaganda tidak menyampaikan informasi secara objektif, tapi memberikan informasi yang dirancang untuk mempengaruhi pihak yang mendengar atau melihatnya. Propaganda kadang menyampaikan pesan yang benar, tapi seringkali menyesatkan, di mana umumnya isi propaganda hanya menyampaikan fakta-fakta pilihan yang dapat menghasilkan pengaruh tertentu atau lebih menghasilkan reaksi emosional daripada reaksi rasional. Jadi tujuannya propaganda adalah untuk mengubah pikiran kognitif narasi subjek dalam kelompok sasaran untuk kepentingan tertentu. Propaganda adalah sebuah upaya disengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi dan memanipulasi alam, pikiran atau kognisi yang mempengaruhi langsung perilaku agar memberikan respon sesuai yang dilakukan oleh pelaku propaganda. Kemudian yang terakhir yaitu komunikasi kelompok. Jadi komunikasi kelompok itu adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam satu kelompok. Komunikasi kelompok juga merupakan interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, memecahkan masalah, yang mana masing-masing anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota yang lain secara tepat. Mengapa manusia selalu hidup berkelompok? Yang pertama, manusia tidak mempunyai kemampuan fisik yang cukup untuk hidup sendiri. Yang kedua, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Yang ketiga, secara sosiologis, sebagian kepribadian manusia terbentuk oleh kehidupan berkelompok. Demikian juga status dan peran. Kelompok terbagi menjadi 2 bagian, yaitu propinquity dan keseimbangan. Propinquity efek atau efek keakraban adalah tendensi seorang untuk menjalin hubungan pertemanan atau percintaan berdasarkan keseringan mereka bertemu dan melakukan kegiatan secara bersama-sama. Sedangkan teori keseimbangan merupakan ketertarikan kepada yang lain untuk membentuk kelompok karena didasarkan pada kesamaan sikap dan hobi dalam menanggapi suatu tujuan yang relevan satu sama lain. Tapi dalam komunikasi kelompok ini sering terjadi masalah seperti kepemimpinan, cara pengambilan masalah keputusan,
dan pemecahan masalah serta komunikasi yang kadang miskom atau bahkan konflik. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Sekian, mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.